Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Rahmat Juneri, dan nanti bertemu juga dengan Ibu Hidayani dalam pembelajaran Food Safety and Quality Management System atau keamanan pangan dan sistem jaminan mutu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan salawat beserta salam buat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, bisa diberi berkah untuk bisa mengikuti pembelajaran keamanan pangan. Oke, ini merupakan pembelajaran yang pertemuan yang keempat dalam materi HACCP. Sebelumnya kita sudah belajar tentang analisa bahaya, tentang menentukan CCP dan menentukan titik kendali kritis. Gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke prinsip yang keempat, yaitu monitoring, prinsip yang kelima tindakan koreksi, prinsip yang keenam verifikasi, dan prinsip yang terakhir yaitu tentang dokumentasi. Oke, langsung saja ke prinsip yang keempat. Jadi prinsip yang keempat ini itu tentang prosedur monitoring. Jadi apa sih monitoring itu? Itu monitoring adalah serangkaian pengamatan atau pengukuran yang terencana mengenai parameter pengendali untuk menilai apakah CCP yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu terkendali atau tidak. Terkendali maksudnya di sini adalah apakah CCP tersebut masih sesuai dengan critical limitnya atau tidak. Apakah dia melewati batas atau masih pada batas yang telah kita tentukan. Jadi monitoring sendiri itu dilakukan oleh personel atau orang-orang yang memiliki akses terhadap CCP, artinya orang-orang yang paling dekat dengan critical control point tersebut. Nah, biasanya di sini adalah orang-orang yang berada di dalam proses pengolahan. Nah, monitoring itu dilakukan sesuai dengan jumlah CCP yang ada. Misalnya kita ada CCP sebanyak 5, maka proses monitoring itu dilakukan pada 5 titik tersebut. Lalu, monitoring itu ada terbagi atas 2 jenis, yaitu ada yang berupa pengamatan, ada yang berupa pengukuran. Nah, pengamatan ini datanya bersifat kualitatif dan dapat itu berupa checklist, misalnya checklist kebersihan, itu apakah checklist kedatangan barang. Lalu yang kedua ada namanya pengukuran. Ini datanya bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur, bisa berupa angka. Nah, ini biasanya itu yang kita ukur bisa indikator yang fisik, kimia maupun biologi. Contohnya misalnya kita mengukur pada saat proses ada mengukur waktu proses, ada mengukur suhu proses ataupun mengukur pH pada proses tersebut. Lalu ada namanya pengukuran sanitasi, misalnya kita mengukur jumlah bakteri atau kebersihan dari terhadap bahan mentah. Lalu bisa berupa uji kimia juga, misalnya kita menggunakan bahan toksin, gitu, adanya kontaminan, kita bisa mengukurnya. Gitu. Lalu ada uji mikrobiologi, ini hampir sama dengan sanitasi, dia lebih kepada pengukuran jumlah bakteri, membahayakan keamanan pangan kita. Lalu monitoring itu ada 4 poin penting. Yang pertama apa, bagaimana, kapan, dan siapa. Lalu yang pertanyaan pertama apa? Bagian apa atau apa yang akan kita monitoring? Yang jelas di sini sudah saya sebutkan sebelumnya, yang kita monitoring adalah CCP yang telah ditetapkan batas kritisnya kayak gitu. Misalnya di sini CCP-nya pada penyimpanan, yaitu penyimpanan suhu dingin. Nah, maka yang akan kita monitoring adalah suhu pada cold storage-nya atau penyimpanan dinginnya gitu. Nah, misalnya kedua ada kita akan mengukur CCP pada waktu proses. Jadi batas kritisnya adalah berupa waktu proses. Yang kita ukur adalah waktu prosesnya. Lalu bagaimana kita melakukan proses monitoring itu? Yang pertama dia harus cepat. Jadi kita harus mendapatkan data yang cepat, yaitu dan tidak sulit untuk dilakukan. Nanti kalau sebisa mungkin kita tidak menggunakan analisa lab gitu. Nah, kita hanya mengambil data berdasarkan misalkan menggunakan sensor atau pengukuran yang sederhana tanpa harus melewati analisa lab yang sedikit ribet atau membutuhkan waktu yang lebih lama daripada data yang didapatkan dari alat-alat yang berada di lapangan. Nah, biasanya itu menggunakan pengujian secara fisik ataupun sensoris. Gitu. Contoh-contohnya kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu proses, gitu kan. Ada menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu proses. Kita juga bisa menggunakan pH meter untuk mengukur pH proses. Lalu pertanyaan yang ketiga itu kapan? Jadi kapan kita akan melakukan proses monitoring? Jadi monitoring itu dilakukan secara terus-menerus ya, atau mungkin kita bisa menjadwalkannya gitu. Jadi yang dijadwalkan ini dikatakan bersifat tidak terus-menerus. Jadi kalau terus-menerus itu kita
menggunakan yang namanya sensor. Jadi sensor itu yang akan selalu mendetek apakah batas kritis kita masih berada pada batas yang sesuai ataupun sudah melewati batas kritis. Misalnya di sini menggunakan metal detector. Gitu. Kalau waktu kita selalu mengecek stopwatch-nya. Kalau misalnya kita mengukur batas kritis yang berupa suhu, kita harus melihat termometernya secara terus-menerus. Gitu. Lalu yang keempat itu siapa atau siapakah yang akan melakukan monitoring? Yang melakukan monitoring yang pasti adalah orang yang berada di lapangan, yaitu bisa berupa operator peralatan, bisa orang yang bekerja di line produksi tersebut, gitu. Bisa juga orang yang biasanya memelihara mesin tersebut, gitu. Ataupun orang dari quality control ataupun supervisor, gitu. Orang yang berada di level agak tinggi dari sekedar staff ataupun operator di lapangan. Lalu prinsip yang kelima itu tindakan koreksi. Jadi sebenarnya antara monitoring dan tindakan koreksi itulah salah satu proses yang berkesinambungan. Jadi tindakan koreksi ini ada ketika pada proses monitoring ditemukan CCP yang tidak terkendali atau CCP yang melewati batas kritis yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, sesuai dengan pengertiannya, tindakan koreksi adalah tindakan yang diambil ketika hasil monitoring pada CCP terdapat deviasi atau istilah lainnya itu penyimpangan yang mengindikasikan CCP tidak terkendali. Atau mungkin bahasa sederhananya gini, tindakan yang kita ambil ketika pada proses monitoring itu kita menemukan ketidaksesuaian. Kita menemukan adanya batas kritis yang terlewati. Nah, ketika terjadi kejadian seperti tersebut, kita akan melakukan yang namanya tindakan koreksi. Tujuan dari tindakan koreksi sendiri itu menjamin eliminasi potensi bahaya. Yang kedua itu mempunyai rencana pasti tindakan pada setiap CCP. Yang ketiga, tindakan koreksi diperlukan untuk mengendalikan proses. Mungkin ini agak kurang tepat ya dengan istilah HACCP sendiri. HACCP adalah fokus utamanya adalah pencegahan. Gitu. Nah, sementara di sini ada tindakan koreksi, artinya tindakan yang dilakukan ketika ada kesalahan. Jadi mungkin yang namanya proses itu tidak ada yang ideal. Walaupun kita sudah merancang CCP, kita sudah menentukan tindakan untuk mencegahnya, kita sudah menentukan batas kritisnya, namun keadaan di lapangan kita tidak selalu menemukan keadaan yang ideal, arti keadaan yang CCP-nya benar-benar terkendali. Pasti ada satu momen ataupun satu waktu CCP-nya tidak terkendali atau CCP-nya melewati batas kritis yang sudah ditentukan. Nah, disinilah fungsinya tindakan koreksi. Contoh-contoh tindakan koreksi itu, misalnya di sini ada menghentikan proses yang berlangsung. Misalnya setelah diukur pH proses kita melewati batas kritis, jadi satu perusahaan atau suatu lini proses akhirnya memutuskan proses produksi harus kita hentikan. Lalu yang kedua, misalkan produk yang dihasilkan dari proses yang tidak sesuai dengan batas kritis. Misalnya tadi pH kita sudah tidak sesuai dari batas kritis, gitu kan? Otomatis produk yang dihasilkan misalnya pada batch itu atau pada waktu itu dipisahkan dari produk yang batas kritisnya tidak terlewati. Lalu yang ketiga itu membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan produknya. Ini keputusan ini mungkin apakah produk ini yang tidak sesuai dengan batas kritisnya apakah kita buang ataupun kita olah kembali ataupun bagaimana. Yang keempat yaitu membuat rekaman kejadian atau tindakan yang dilakukan. Jadi misalnya kita sudah melakukan tindakan koreksi apa, itu harus kita catat dan harus kita rekam. Lalu setelah kita melakukan tindakan-tindakan yang di atas, yang terakhir kita perlu meninjau kembali HACCP kita. Gitu. Kita harus meninjau kembali apakah HACCP kita sudah dirancang dengan benar, ataukah itu masih ada celah-celah terjadinya tidak sesuai atas batas kritis. Jadi kita harus mengecek kembali rencana HACCP yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, yang keenam itu ada prosedur verifikasi. Nah, verifikasi sendiri itu kita mengecek kembali ya, maksudnya kita mereview kembali, kita melihat kembali apakah HACCP yang sudah kita jalankan selama ini itu sudah berjalan dengan benar atau tidak, apakah ada celah-celah yang masih bisa menyebabkan bahaya gitu. Nah, di sini pengertiannya lah verifikasi lah penerapan metode, prosedur, pengujian dan cara penilaian. Di samping pemantauan tadi, di samping tadi ada monitoring, kita juga harus menentukan kesesuaian rencana HACCP kita. Apakah rencana HACCP ini masih relevan dengan produk yang kita hasilkan, ataukah rencana ini perlu kita ubah atau perlu kita upgrade ke versi yang lebih baik, atau ada penambahan mungkin CCP yang perlu diperbaiki gitu. Nah, verifikasi ini dapat menjamin bahwa rencana HACCP telah berjalan dalam kegiatan operasional
sehari-hari kita itu menghasilkan produk yang aman. Jadi kita ngecek terus secara berkala, misalnya sekali setahun ataupun sekali 6 bulan kita cek lagi apakah CCP ini berjalan dengan baik atau tidak, ataukah ada yang perlu kita perbaiki. Nah, contoh-contoh kegiatannya adalah pertama itu validasi rencana kerja CCP. Kita validasi kembali nih rencana kerja ini udah benar apa belum, apakah ada upgrade atau tidak. Nah, kita melihat lagi review hasil monitoring kita review lagi apakah selama monitoring ada batas kritis yang terlewati atau batas kritis yang tidak sesuai. Lalu kita verifikasi juga bisa berupa pengujian produk. Nah, jadi kita produk-produk yang udah dihasilkan kita diuji, walaupun kita sudah menjamin nih kita udah punya yang nama HACCP yang udah kita terapkan, itu kan berarti kita menjamin bahaya itu sudah tidak ada. Cuman untuk memverifikasi bahaya itu benar-benar tidak ada, kita uji di produk akhir kita lihat apakah ternyata HACCP kita berjalan dengan baik atau tidak. Ketika HACCP berjalan baik, tentu hasil pengujian produk kita juga akan baik. Lalu untuk yang skala besarnya kita lakukan namanya audit, atau audit ini lebih kepada kita menggunakan pihak ketiga atau orang dari luar lini produksi kita untuk mengecek, memverifikasi kembali bagaimana lini produksi kita, bagaimana rencana HACCP kita berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada namanya dokumentasi. Nah, ini dokumentasi ini penting dalam penerapan HACCP gitu. Nah, dalam sebuah kutipan dijelaskan bahwa kerjakan yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sesuai sekali dengan yang namanya dokumentasi. Jadi, kita mengerjakan apa yang telah kita rencanakan. Kita mengerjakan apa yang kita tulis dalam rencana kita, dan kita akan menulis apa yang telah kita kerjakan. Artinya, kita akan mendokumentasikan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Misalnya, kita melakukan monitoring, itu kita lakukan di hari apa, di tanggal berapa, proses apa yang kita monitoring, dan gitu. Nah, semuanya itu didokumentasikan. Mulai dari yang pertama, kita analisa bahaya, kita buat tabel yang seperti saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan yang namanya dokumentasi gitu. Kita beri tabel, kotak, jadi beri analisa bahaya, kita menentukan penyebab bahayanya apa, tindakan pencegahannya apa, kita tentukan CCP-nya apa, kita menentukan batas kritisnya, cara monitoringnya bagaimana, siapa yang monitoring, gitu. Lalu ada nanti tindakan koreksi, semua itu kita buatkan dokumennya, kita tuliskan dalam bentuk dokumen gitu. Nah, itulah yang nanti yang kita tulis itu yang kita lakukan. Jadi setelah kita lakukan apa yang kita tulis, lalu kita tulis lagi apa yang telah kita lakukan gitu. Jadi kita catat saya telah melakukan monitoring pada hari ini misalnya, kayak gitu. Nah, di sini jelaskan bahwa sistem rekaman itu merupakan bagian penting dari kesuksesan penerapan HACCP. Jadi dengan adanya rekaman itu merupakan bukti kalau kita itu sudah merencanakan, sudah melaksanakan, dan sudah melakukan verifikasi dari sebuah rencana HACCP. Gitu. Nah, rekaman sebagai bukti keamanan produk berkaitan dengan prosedur dan proses yang ada, jaminan pemenuhan aturan, kemudahan pelacakan produk, dan tinjauan catatan sumber tinjauan data dalam audit HACCP. Jadi ketika ada audit dari pihak eksternal, kita bisa langsung memperlihatkan, ini loh yang sudah kita lakukan, ini rencana kita, ini yang sudah kita lakukan, dan ini tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika ada tidak sesuai pada batas kritis kita. Nah, di sini juga ada rekaman. Rekaman ini juga membantu memudahkan kita untuk menarik produk di pasar apabila timbul masalah selama proses produksi gitu ya. Menyebabkan kita perlu untuk menarik produk kita. Misalnya kita produksi, ternyata setelah berada di pasaran produk kita itu misalnya menyebabkan alergi pada beberapa konsumen. Jadi kita bisa langsung ngecek ini produk yang mana. Kita dari rekaman itu kita lihat ini produk yang mana, produk jenis apa, kapan diproduksinya, bagian mana yang menyebabkan, bagian proses mana yang menyebabkan adanya kemasukan alergen sehingga menyebabkan konsumen kita alergi. Nah, itulah fungsi dari dokumentasi, fungsi dari catatan. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah jelaskan contoh dokumentasi itu seperti dokumen analisa bahaya, dokumen penentuan CCP, dan penentuan critical limit. Contoh pencatatan misalnya catatan kita melakukan pemantauan CCP, catatan tentang penyimpangan dan tindakan perbaikan, atau catatan lain berupa perubahan pada sistem HACCP kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini contoh lengkap ya dari tahap prinsip kedua 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kemarin kita sudah menentukan CCP, ada 4 dari proses pembuatan roti sifla. Ini berlanjut ya, dari contoh yang pertama saya lanjutkan sampai selesai. Semuanya itu tentang roti sifla.
Lalu di bagian prinsip yang ketiga ada batas kritis. Kita juga sudah menentukan masing-masingnya di CCP. Misalnya di CCP pengayakan tepung itu batas kritisnya apa, di sini juga udah ada. Nah, di sini yang kita bahas nih, ada monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasinya. Kita ambil satu atau dua contoh ya, mungkin yang gampang itu ini kali ya, di pengayakan tepung. Nah, di proses pengayakan tepung ini sudah kita tentukan kalau pengayakan tepung merupakan CCP gitu. Dengan menggunakan, kita udah ada pertanyaan yang namanya diagram pohon penentuan keputusan. Di sini kemarin kita udah tentukan juga batas kritis dari pengayakan tepung itu ayakan utuh, tidak rusak atau bocor. Nah, gimana sih prosedur monitoring pada proses pengayakan tepung? Nah, di sini terbagi atas 5 ya. Kalau yang tadi kita jelaskan cuma 4, cuma ada apa, bagaimana, di mana, dan siapa. Kalau di sini ada tambahan itu kapan. Nah, di sini mari kita lihat untuk apanya. Jadi yang kita monitor adalah kondisi ayakan kita. Jadi pada saat proses kita lihat gimana kondisi ayakan kita. Lalu bagaimana cara memonitoringnya? Nah, jelas ini dengan cara mengamati. Itu berarti secara sensorik menggunakan indera penglihatan kita. Nah, di mana? Yang jelas itu di tempat mengayakannya. Gitu. Di sanalah kita melakukan monitoring. Lalu siapa yang akan melakukan monitoring? Yang jelas adalah operator yang melakukan proses pengayakan. Nah, kapan dilakukan monitoring? Nah, proses monitoring dilakukan setiap batch produksi gitu. Setiap penggunaan alat ayakan kita pasti harus melakukan yang namanya monitoring. Nah, kita lihat selanjutnya tindakan koreksi. Jadi kalau misalnya tentang ayakannya ada yang rusak atau bocor gitu kan, jelas ini kita tidak harapkan, ini merupakan batas kritis kita. Ya. Kalau itu ideal ya udah berarti tidak ada tindakan koreksi gitu. Namun kalau keadaan di lapangan itu tidak mesti ideal, tidak selalu ideal gitu. Jadi pasti ada yang namanya error di lapangan gitu. Nah, misalnya di sini ada ayakan yang rusak, berarti tindakan koreksinya adalah membenarkan atau membetulkan ayakan yang rusak. Lalu lakukan proses pengayakan ulang. Jadi ada 2 tindakan koreksi. Pertama kita benarkan ayakannya, lalu melakukan proses pengayakan ulang. Lalu untuk verifikasinya di sini kita mereview form kondisi ayakan tiap bulan, pemeliharaan bulanan. Jadi kita verifikasi terus, kita cek terus nih form kondisi ayakannya. Berarti kan setiap alat itu pasti ada kondisi alat gitu. Gimana kondisi alatnya gitu. Nah, itu kita review terus untuk memverifikasinya apakah ayakan ini masih utuh atau tidak bocor gitu. Nah, kita review melalui form kondisi ayakan setiap bulan. Nah, dokumentasinya berupa kita harus memiliki rekaman kondisi ayakan. Jadi setiap selesai proses kita melaporkan bagaimana kondisinya. Contohnya kalian di laboratorium kan sering menggunakan alat gitu kan. Di sana kan ada alat pemakaian, pakai alat. Misalnya si A pakai alat, itu alat sebelum dipakai kondisinya gimana? Itu kalian cek dulu kan, checklist dulu alat semuanya baik gitu kan. Nah, di sini juga begitu gitu. Setelah sebelum kita pakai alat kita checklist dulu kondisi ayakannya gimana, apakah baik atau tidak. Nanti setelah pemakaian dicek lagi, setelah pemakaian misalnya alatnya tetap baik ataukah alatnya ada kerusakan setelah dipakai. Nah, sama persis lah kayak kalian pernah melakukannya di lab. Lalu contoh yang selanjutnya kita ambil dari proses dari proses pemasakan pla. Nah, kemarin sudah ditentukan juga kalau pemasakan pla itu termasuk CCP ya, termasuk CCP. Dengan batas kritisnya juga sudah ditentukan kalau suhunya itu harus 72 derajat Celcius selama 1 menit. Jadi ada 2 kondisi harus diamati di sini. Ada suhunya, ada waktunya. Suhunya 72 derajat Celcius, waktunya 1 menit. Nah, ini prosedur monitoringnya bagaimana? Yang pertama itu apa? Apa yang kita monitoring? Jelas, ada suhu dan ada waktu. Jadi kita harus mengamatinya berupa suhu dan waktu. Nah, bagaimana? Bagaimana kita mengamati gitu kan? Kita mencatat suhu dan waktu selama pemasakan. Jadi kita catat suhu yang tertera, mungkin di alat pemasakan pla ini ada sensor suhunya atau mungkin ada tambahan termometernya, nah, ataupun tambahan stopwatchnya gitu. Kita harus mencatatnya gitu kan. Cara monitoringnya kayak gitu. Lalu di mana yang jelas di sini di tempat pemasakan pla. Lalu siapa yang memonitoring? Nah, yang jelas ini operatornya langsung yang memonitoring gitu. Sambil dia melakukan operasi mesin, misalnya mesin pemasakan ya, anggaplah mesin pemasakan gitu. Nah, dia yang akan mencatat semua yang dibutuhkan untuk proses monitoring ini. Nah, sama kayak lalu untuk
kapannya jelas di setiap proses atau setiap batch produksi. Lalu tindakan koreksi, balik lagi kalau misalnya kondisi batas kritis ini tidak sesuai gitu. Lalu tindakan koreksi apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, jelas kita akan melakukan pemasakan ulang gitu. Misalnya suhunya nggak sampai 72 derajat, nggak sampai 1 derajat, nggak sampai 70 derajat dan nggak sampai 1 menit. Nah, jelas kita lakukan pemasakan ulang gitu. Atau kita cek lagi mungkin suhu secara proses kita udah benar, cuman termometer kita yang nggak benar, bisa jadi di sini tindakan koreksinya penggantian termometer. Lalu verifikasinya, bagaimana kita memverifikasi ini? Kita tentu mengkalibrasi suhu alat tersebut. Kita juga harus melakukan pemeliharaan alat. Kita juga harus melakukan pengujian, pengujian salmonella setiap 6 bulan sekali. Nah, ini untuk memverifikasi nih. Memverifikasi ini mengkonfirmasi gitu, apakah posisi ini sudah sesuai dengan batas kritis atau tidak. Kenapa sih suhunya harus 72 sama 1 menit? Tujuannya biar mungkin proses pemasakannya matang gitu kan. Atau mungkin untuk membunuh, ini mungkin ada kontaminasi dari salmonella ya. Tujuan kita memasak dengan suhu 72 derajat dan 1 menit yaitu tadi untuk memastikan fly ini benar-benar masak dan bebas dari salmonella. Nah, gimana sih cara kita udah ngelakuin setiap hari, misalnya kita udah set suhu kita 72, waktu kita 1 menit gitu kan. Nah, kita berarti kan tidak ada kendala apa-apa, cuman beberapa kali atau dalam sebulan kita harus lakukan yang namanya verifikasi. Kita cek lagi termometer kita benar nggak, dia nunjukin 72, suhu di bahan benar-benar 72 atau enggak gitu. Atau kita ngecek kembali kira-kira dengan suhu 72 dan 1 menit pemasakan apakah salmonella itu mati atau tidak. Nah, di sini kita lakukan verifikasi, pengecekan kembali, mengkonfirmasi kembali. Lalu untuk dokumentasinya itu kita lihat menggunakan rekaman suhu pemasakan fly. Jadi kita lihat, jadi setiap proses itu operatornya nyatet hari Senin jam 10 dia lakukan pemasakan, ternyata suhunya 72, dia catat di formnya 72 derajat Celcius. Jadi apa yang kita kerjakan harus kita tulis. Nah untuk HACCP sendiri diakhiri dengan yang namanya prinsip yang ketujuh. Kita udah bahas dari prinsip pertama sampai prinsip pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan ketujuh. Nah, itu merupakan akhir dari materi HACCP. Nah, nanti kedepannya mungkin kalian akan ada tugas, gitu. Kalian akan menyusun sendiri rencana HACCP dalam sebuah proses produksi. Apakah proses produksi misalnya pembuatan coklat atau pembuatan, ini kan udah contohnya nih roti, nih udah ada gambaran lah. Gimana sih bikin rencana HACCP itu, mulai dari analisa bahaya, menentukan critical control point, menentukan critical limit, gitu kan, lalu prosedur monitoringnya bagaimana, tindakan koreksinya, verifikasi dan dokumentasinya. Nanti kalian tugas kalian, nggak tahu kapan ya, nanti akan saya infokan lagi. Tugasnya membuat dokumen seperti ini. Gitu. Jadi kalian harus kuatkan pemahaman kalian. Ini semua ini di keamanan pangan ini tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Kalian harus paham pelajaran mikrobiologinya, pemahaman tentang kalian tentang dasar prosesnya di pelajaran kelas 1 gitu. Kalian harus paham urutan proses itu seperti apa. Kalian juga harus paham tentang dasar penanganan bahan. Jadi kalian harus tahu bahan ini misalnya mengandung bahaya apa gitu. Kalian harus tahu pemahaman tentang bahan gitu. Tadi udah mikrobiologi kalian harus paham juga. Jadi pada bahan ini, pada proses ini ada bakteri apa. Jadi kalian harus paham. Jadi keamanan pangan itu tidak berdiri sendiri. Jadi kalian bisa dapat penilaian bagus di keamanan pangan kalau kalian memiliki pemahaman yang bagus pada materi-materi pelajaran yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, semua itu berkesinambungan. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi kalau saya ringkaskan, kita sudah belajar yang namanya tahap 5 tahap pertama dan 7 prinsip penerapan HACCP. Nah, untuk kalau kalian masih belum jelas tentang apa yang saya jelaskan dari 4 video yang saya berikan ini, kalian bisa chat personal melalui WA gitu, tentu dalam waktu yang wajar, jangan sampai yang tengah malam gitu. Nah, akhir kata dari saya dan Ibu Ida mungkin cukup segini dulu untuk materi HACCP. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Kalau ada penjelasan yang belum jelas, saya minta maaf. Dan juga mungkin secara pembelajaran tidak begitu optimal karena mungkin hanya lewat video dan melalui tugas. Ya, kita terkait dengan kondisi sekarang juga. Jadi mohon dimaklumi juga. Semoga kalian tetap sehat
tetap semangat karena proses ini insya Allah akan cepat selesai kalau kita bisa taat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.